Aku senang bermain dengan kakakku. Hanya saja dia sedikit aneh. Setiap kali ayahku datang, kakak selalu bersembunyi di belakang mainan beruang. Tapi aku tidak mempermasalahkan itu, karena aku mengerti keadaannya semasa hidup. Yang membuatku kesal adalah, ayah jadi sering datang ke kamarku. Aku jadi tidak bisa bermain dengan kakakku, karena kakak jadi sering bersembunyi di belakang mainan beruangku, tempat dia kehilangan nyawanya. Malam itu, sahabatku tiba-tiba menelponku, memintaku untuk menjemputnya di Hutan Avenue. Emily, tolong jemput aku di Hutan Avenue, mobilku mogok, ucapnya, karena khawatir. Aku pun langsung bersiap-siap untuk menjemputnya. Saat sampai, aku melihat sahabatku yang sedang ketakutan. Sesampainya di rumah, aku langsung menyuruh sahabatku beristirahat di kamarku. Saat aku bermain HP, aku melihat berita. Kecelakaan di Hutan Avenue? Bukannya itu Sheila. Tapi kan aku baru saja menjemputnya. Aku sedang sendirian di rumah sambil menonton TV. Aku langsung ke atas dan mengganti pajamaku, agar aku bisa segera tidur. Tiba-tiba aku mendengar ibu yang baru saja pulang, dan ia memanggil namaku. Saat setelah aku membuka pintu kamarku, aku mendapatkan chat dari ibuku. Ia mengabariku kalau dia akan segera sampai. Aku heran, mengapa adikku selalu menangis kalau melihatku. Namun pada akhirnya aku menyadari, adikku bukan melihat ke arahku. Namun, ia melihat ke belakangku. Aku dan sahabatku selamat dari kecelakaan kapal tenggelam. Kami berbincang sejenak. Akhirnya saat kami dievakuasi, aku menyium bau busuk yang berasal dari sahabatku. Sendirian di rumah sambil menonton Netflix. Saat aku sedang asik menonton, ibuku tiba-tiba memanggilku untuk makan malam. Aku langsung ke bawah untuk memakan makananku. Saat aku sedang menyantap makananku, tiba-tiba aku mengingat satu hal. Aku dari tadi sendirian di rumah. Malam itu, aku pulang larut malam dari kampusku karena tugas yang menumpuk. Saat aku berjalan di lorong, aku melihat seorang petugas kebersihan. Kemudian aku menghampirinya untuk bertanya, "Apa Bapak tidak takut bekerja sendirian di malam hari?" Sambil tersenyum Bapak itu menjawab, "Takut sih, kalau masih hidup." Malam itu aku sedang sendirian di rumah. Tiba-tiba ada nomor yang tidak kukenal menelponku. Halo? Tidak ada jawaban. Aku langsung mematikan telepon tersebut. Ia menelpon lagi. Hanya hembusan nafas yang aku dengar. Aku langsung mematikan telepon itu lagi. Namun ia tetap menelponku. Aku kesal karena ia menyepam telepon padaku. Akhirnya aku mengangkat untuk terakhir kalinya. Ia berkata, "Di belakangmu." Pak supir baru saja mengantarkan penumpang dari rumah sakit. Ibu bersama anaknya. Ibunya lalu turun untuk mengambil uang. Mereka berdua sempat berbincang-bincang sambil menunggu ibunya kembali ke mobil. Karena bosan, akhirnya Pak supir memutuskan untuk keluar dari mobil. Akhirnya ibu itu datang untuk membayar dan menggendong anaknya. Pak supir kemudian bertanya, "Mengapa anaknya digendong, Bu?" "Sebenarnya anak saya sudah... Kami tidak mampu menyewa ambulans. Jadi kami menggunakan taksi karena harganya lebih murah. Maaf membuat Bapak tidak nyaman, terima kasih."
Jadi tadi saya ngobrol sama siapa? Ibuku meninggal karena KDRT yang dilakukan oleh ayahku. Saat itu ayah tidak sengaja memukul ibu terlalu kencang. Ayah pun panik melihat ibu yang sudah tidak bernyawa. Ia langsung bergegas untuk menguburnya di taman belakang karena panik. Setelah kejadian itu, aku tidak berbicara kepada ayahku selama 5 hari. Akhirnya aku berbicara kepada ayahku setelah beberapa hari. Ayah aku ingin bertanya apa nak? Kenapa ayah selalu menggendong ibu? Aku baru saja pulang dari tempat kerjaku. Saat sampai aku terkejut, ada seseorang di rumahku. Permisi, siapa kamu? Oh, nyonya saya baru saja membetulkan freezer Anda. Tadi suamimu memanggilku untuk membetulkan freezer. Jadi dia membiarkanmu masuk lalu pergi? Tidak nyonya, anak perempuanmu yang menyuruh saya masuk. Oh ya, pekerjaan saya sudah selesai, saya izin pergi. Anak perempuan? Anakku sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Aku sedang sendirian di rumah nenek sambil menonton TV. Sambil menunggu nenek pulang membeli mie ayam. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba nenek berada di sampingku. Entah dari mana ia masuk karena aku tidak melihat ia masuk. Aku langsung bertanya, "Nek, mie ayamnya mana?" Ia menjawab, "Tidak ada warung mie ayam yang buka. Nenek mau tidur," ucapnya. Saat setelah nenek masuk kamar, ponselku berdering. Saat aku menjawab teleponnya, nenek berkata, "Mie ayamnya pakai ayam gak, nak?" Lalu yang di kamar siapa? Semua orang di sekolahku berkata bahwa sekolahku berhantu. Tapi aku tidak pernah percaya itu, karena aku tidak pernah mengalaminya. Satu hari, temanku memberikanku tantangan untuk bermalam di sekolah dan jika berhasil, dia akan memberikanku 1 juta rupiah. Sebenarnya aku tidak suka ini, tapi aku membutuhkan uangnya. Malam itu juga aku langsung membereskan barangku dan pergi ke sekolah. Aku memutuskan untuk bermalam di lapangan ini. Saat aku menelpon temanku untuk mengabarinya, aku mendengar suara langkah kaki. Aku kira itu satpam, ternyata bukan. Ternyata itu suara langkah kaki. Dia. Malam itu, aku dan kakak bermain bersama. Dan itu sangat menyenangkan. Tapi kurasa akan lebih menyenangkan lagi jika dia masih hidup. Waktu itu, aku sempat bekerja di rumah yang cukup mewah. Saat aku memasuki rumahnya, aku melihat banyak sekali patung di rumahnya. Malam itu juga saat aku beristirahat di kamarku, aku melihat patung yang mengarah ke kamarku. Karena merasa takut, aku menelpon majikanku untuk menceritakan hal ini. Saat aku mengatakan patung yang mengarah ke kamar, dia sangat kaget karena katanya ia tidak pernah memiliki patung yang berada di kamar. Setiap malam ayah selalu mengucapkan selamat malam kepada Laura. Namun satu malam saat ayah mengucapkan selamat malam kepada Laura, seperti biasanya, Laura tidak menjawab ucapan itu. Ayah mendekati Laura, dan ayah tahu ada yang aneh dengan Laura. Tiba-tiba Laura terduduk di atas kasurnya. Laura terlihat seperti Laura, tapi ia memiliki senyum yang aneh. "Ayah, ada monster di bawah kasurku. Cepat lihat ayah." Ucap Laura secara tiba-tiba. Sambil tertawa, ayah menjawab, "Ya udah, ayah lihat ya." Saat ia melihat ke bawah kasur ayah, malah melihat putrinya yang pucat dan ketakutan sambil berkata, "Ayah, ada seseorang di atas kasurku." Aku selalu membawa ponselku kemanapun.
tidak hanya untuk berkomunikasi, tapi juga untuk berfoto. Namun malam itu adalah malam terakhir kalinya aku memegang ponsel tanpa rasa takut. Saat aku sedang melihat galeriku, aku melihat foto aneh yang tidak kuingat pernah kuambil. Siapa itu? Nggak tahu. Saat aku kembali melihat foto galeriku, aku melihat foto diriku yang sedang menatap ponsel. Tiba-tiba ada pesan masuk yang mengatakan, "Lihat ke belakang." Saat aku bersiap melihat ke belakang, tiba-tiba listrikku padam dan suara yang kudengar hanyalah hembusan nafas yang berada tepat di sampingku. Aku membenci anakku sendiri karena ia berwajah jelek. Terkadang saat sedang bepergian bersama anakku, orang-orang selalu mengejek anakku. Karena hal itu, aku jadi semakin membenci anakku dan memutuskan untuk membuangnya di lautan. 1 tahun kemudian, aku hamil dan melahirkan anak yang sangat cantik. Semua orang senang bermain dengan anak keduaku karena ia cantik. Sampai saat aku sedang bermain-main di pantai, tiba-tiba anakku berkata, "Ibu tolong jangan buang aku lagi.